Syukran jazilan ala musyahadah jamilah. Astami ila barnamij Arabi yakni ad-dhikru wa du'a wa dirasa. Sayahmiluha Abi Dudum Abdul Ghani falyatafaddal bi harihatil qulub. Kalau jadi apa-apa. Tes 1 2 tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermanfaat serta diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk orang tua kita masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kaifa halukum al-an? Alhamdulillah ana bi khair. Gimana kabarnya sore hari ini semuanya? Alhamdulillah, semoga semakin berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ibu, bapak, kalian semua diberikan rezeki oleh Allah. Ada yang lewat menjadi pedagang, ada yang menjadi pegawai, ada yang jadi tentara, ada yang jadi PNS, petani, nelayan, dan lain sebagainya. Nah, ciri salah satu rezekinya yang berkah adalah menjadikan jalan semua anak-anak di sini bisa belajar, bisa pesantren, bisa belajar Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, dan hal-hal yang positif lainnya. Itu salah satu ciri berkahnya rezeki yang didapatkan oleh orang tua kalian. Baik belum? Baik belum? Apa? Wahid belum? Ikhwan, wahid belum? Sudah menjadi target kita di kulli yaum fi hadzal ams insyaallah. Kita akan membahas tentang kisah-kisah inspiratif para sahabat Rasulullah SAW. Manahu sahabat atau ashabin Nabi SAW. Apa definisi sahabat itu? Orang yang soleh, seorang muslim yang pernah hidup bersama Rasulullah SAW. Itu namanya sahabat. Kalau sahabat makna yang kita biasa sehari-hari, sahabat itu adalah teman yang menjadi teman dekat. Itu namanya sahabat. Ya, kalau kita curhat sama sahabat, kalau lagi tidak punya uang, minta pada sahabat. Kalau sahabat kita, teman kita lagi
kurang semangat, memberikan semangat, itu namanya sahabat. Lagi susah diberikan motivasi, lagi senang itu itulah sahabat. Nah, kalau sahabat di sini yang akan kita ceritakan kisahnya adalah orang yang beriman kepada Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Nabiullah dan beliau ini pernah hidup bersama Rasulullah SAW. Bukan hanya sejaman, sebab banyak orang yang hidup ya beriman sejaman Rasulullah, tetapi tidak pernah bertemu, tidak pernah berkumpul dengan Rasulullah SAW. Itu tidak bisa disebut dengan sahabat Rasulullah. Baik, nah, kalau kita ingin mencintai Nabi Muhammad SAW, yang tadi dibacakan doanya ya sholawat, ya Habibi, ya kekasihku Muhammad SAW, maka salah satunya adalah harus mengenal, mencintai sahabat-sahabat dekat dengan Rasulullah SAW. Itu termasuk sahabat dari kalangan wanita. Contoh Khadijah, Aisyah, Fatimah, Saudah, dan banyak sekali sahabat-sahabat selain ahlul bait Rasulullah SAW. Nah, nanti insya Allah kita akan cerita satu persatu. Nah, harapannya ya di acara klinik ini, kalian mengenal, tahu, kita bisa ambil apa sih karakter yang kita bisa ambil kita dulu. Dan selanjutnya kalian bisa menceritakan kepada adik-adik kelas. Atau nanti pas pulang ke rumah, ke kampung masing-masing, ke kota masing-masing ada kesempatan bercerita pada adik-adiknya, pada tetangganya, ya, pada sahabat-sahabat. Setuju? Setuju tidak? Maghrib jam berapa? Maghrib jam azan. Tidak ada satupun yang paling dirindukan kalian saat ini adalah kumandang azan. Maka dengan demikian Abi akan azan sekarang. Jangan dilupakan. Ya. Nah, insya Allah, now I will tell you about the story of sahabat. His name is Mus'ab bin Umair. Who is he? He is Mus'ab bin Umair. Coba angkat tangan yang sudah tahu, pernah dengar tentang kisah Mus'ab bin Umair. Yes, please. Who? Belum? Belum pernah dengar? Oke. Kalau itu alhamdulillah. Jadi sekarang akan tidur, mendengar. Ini masih ujian kan nih sekarang? Palas, finish. Tapi kenapa masih ada yang nulis-nulis tugas remedial? Maka antum tarji' ila buyutikum fi tarikh yawmil khamis fi hadzal usbu'. Selasa, boleh? Ada yang senang sekali, tapi ada juga yang sangat senang sekali. Kalau yang jauh luar Jawa, nggak apa-apa kita di sini. Nanti ada dapur. Baik, Mus'ab bin Umair itu
adalah sahabat Rasulullah dari kalangan muhajirin. Berarti kalangan muhajirin itu orang mana? Mekah atau Madinah? Kalau Yohan, kira-kira Mus'ab bin Umair ini orang Mekah atau orang Madinah? Orang Bandung atau orang Jakarta? Nah, sahabat dibagi dua, ada sahabat muhajirin, ada sahabat ansor. Kalau sahabat muhajirin adalah sahabat yang hijrah, ya, with Prophet Muhammad SAW, tadhabina ilal Madinah. Berarti orang mana Mus'ab bin Umair? Muhajirin, orang Makkah. Nah, Mus'ab bin Umair ini ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, jadi usia Rasul kan 40 tahun, betul? Betul tidak? Nah, Mus'ab bin Umair ini masih belia. Belia itu masih muda. Ya, sekitar antara 10 tahun sampai 15 tahun. Seperti kalian ini barunya, betul tidak? Ya, masih muda. Nah, Mus'ab bin Umair ini adalah seorang sahabat. Ya. Nah, Mus'ab bin Umair ini dikenal sebagai sahabat Rasul yang muda, ya, rupawan, gagah, cerdas, berilmu tinggi, dan memiliki senyum yang fantastis. Jadi supel orangnya, mudah bergaul, ya, disenangi orang karena tata keramanya yang sopan, santun, murah senyum. Pokoknya 5S. Betul. Ya. Karena Mus'ab bin Umair ini sahabat yang memiliki kemampuan diplomatis dakwah yang luar biasa. Nah, Mus'ab bin Umair ini ketika masuk Islamnya bukan setoyo muda. Wah, ya. Gimana? Karena Mus'ab bin Umair ini ternyata dari kalangan orang yang terpandang di waktu itu. Kalau disebutnya bangsawan. Bahkan ibunya dan ayahnya ini seorang yang sangat disegani, ya, disegani di kalangan Quraisy, ya, di kalangan Quraisy di kota Mekah. Nah, sehingga Mus'ab bin Umair ini ketika dia mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, itu awalnya bersembunyi-sembunyi. Nah, ternyata ketika Rasulullah berdakwah di Mekah itu ada namanya Darul Arqam. Apa katanya? Darul Arqam ini darnya rumah, Arqam ini nama sahabat ternyata. Arqam bin Abil Arqam. Di mana Darul Arqam ini? Masih di kota Mekah. Di sampingnya Masjidil Haram. Itu ada namanya Bukit Sofa. Masih ingat? Ada yang nama Sofa di sini? Safa ada, Sifa ada, Sofo ada, Sefi ada. Jadi tempat sa'i ketika umroh dan haji ada suatu sofa, ada bukit marwah. Nah, di bukit sofa inilah tempat bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan risalah, menyampaikan Al-Quran, ayat demi ayat. Nah, Mus'ab bin Umair ini seorang pemuda setiap hari dengar, ya, ketika Rasulullah SAW menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Maka Mus'ab bin Umair ini usia yang masih muda, beliau mengucapkan
Nah, tapi tidak berhenti di situ Mus'ab bin Umair ini. Listen please, be quiet. Dengarkan. Semuanya. Ya, Mus'ab bin Umair ini ternyata dia sangat hati-hati sebab dikenal ibunya itu galak kalau melihat anaknya itu menjadi seorang muslim. Awalnya tidak tahu karena semua itu Mus'ab bin Umair. Tapi kelamaan karena sebenarnya Mus'ab bin Umair ini pergi ke Darul Arqam tadi, ke tempat halaqah Rasulullah SAW. Jadi kalau Rasulullah di Mekah itu belum punya tempat yang seperti di Madinah, Masjid Nabawi, ya masih sembunyi karena rintangan-rintangan dari kaum Quraisy musyrikin itu sangat besar sekali. Nah, akhirnya Mus'ab bin Umair ini diketahui karena ada yang membisiki, ya, pada ibunya. Itu anakmu tuh Mus'ab bin Umair mengikuti agama Nabi, agama Muhammad. Apa kamu akan tinggal diam, wahai ibunya Mus'ab bin Umair? Oh, panas, ya, panas. Wah, gak mungkin, ibu anak saya mau mengikuti agama Muhammad. Awas kalau nanti datang ke rumah. Oh, begitu. Saat datanglah Mus'ab bin Umair. Kamu telah mengikuti agama Muhammad. Kasih kamu mungkin mau berbohong gimana, mau terus terang gimana, akhirnya mengaku. Iya ibuku, aku sudah menjadi seorang maling. Apa? Benar kamu? Marah luar biasa. Saking marahnya, Mus'ab bin Umair ini dimasukkan pada sebuah ruangan, dikunci. Oh, sampai begitu coba. Mus'ab bin Umair masih muda, dia seorang Muslim di penjara oleh ibunya. Nah, ternyata dengan kejadian tersebut, maka si ibunya tadi, ya, ibunya tidak dipisahkan seorang muslimah. Jadi dia dengan para pemimpin kaum musyrikin Mekah bagaimana melancarkan, wah ini tidak bisa tinggal diam kita nih, kata Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan itu ya, ini harus hancurkan Muhammad dan para teman-temannya. Nah, Rasulullah mulai ya intimidasi, ya gangguan, dorongan tangan, bukan hanya mental tapi fisik. Sehingga mungkin kalian pernah dengar ya, Rasulullah SAW dengan para sahabatnya itu hijrah ke sebuah negeri sebelum ke Madinah. Pernah Rasulullah itu hijrah ke Taif. Kalau Taif masih ada di Jazirah Arabia, tidak jauh dari kota Mekah. Tapi ada kejadian hijrah Rasulullah ke negeri Ethiopia. Kalau sekarang Ethiopia, kalau dulu namanya Habsyi. Habsyi itu beda benuanya benua Afrika. Jadi kalau mau ke Habsyi itu harus menyeberang. Namanya menyeberang itu namanya laut Merah. Rasulullah dan sahabat itu. Nah, Mus'ab bin Umair ini mendengar kabar seperti gimana caranya supaya saya ikut Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya Mus'ab bin Umair ini dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan kecerdasan beliau, akhirnya beliau bisa keluar dari kamar tempat menyekatnya dia. Jum.
siap. Dan terbang, ya. Akhirnya beliau bisa ikut hijrah ke Habsyi bersama Rasulullah SAW. Nah, Al-Kisah karena kondisi tempat hijrah Rasulullah waktu itu juga tidak kondusif, sama ya di sana itu juga mengusir ya Rasulullah dan sahabatnya itu masih sedikit, tidak banyak ya, mungkin sekitar 50 orangan yang ikut hijrah Rasulullah itu tidak banyak. Jadi belum banyak orang yang beriman pada Rasulullah SAW. Beda sekarang. Sekarang berapa di dunia kaum muslim? Agama Islam itu agama yang terbesar di dunia saat ini. Kalau agama Nasrani dibagi dua, ada Katolik, ada Protestan. Tapi kalau Nasrani digabungkan, Katolik dan Protestan, maka agama Islam menjadi nomor dua. Penganutnya hampir 2 miliar sedikit. Di zaman Rasulullah masih beberapa orang ya, Masya Allah. Halo, masih semangat? Baru jam 5 lebih 15 menit. Ya. Ntar lagi akan waktu bisa. Sebelumnya maghrib dulu. Udah siap di belakang ya untuk kajian. Tapi juga nggak tahu ini kok ada lemes ya hari ini ya. Kalau itu jadi ada mungkin pada cuaca. Nah, Al-Kisah akhirnya Mus'ab bin Umair juga kembali ke depan Mekah. Dan disitulah mulai ada rombongan lagi. Kaget kan ibunya. Hei Mus'ab bin Umair, kamu kabur dari rumah ibu ya. Iya Bu, kemana aja kamu? Pokoknya dari sekarang ibu tidak mengakui kamu sebagai anak ibu. Pergi dari sini. Idhab min baiti. Oh, coba kalau kalian diusir oleh ibu, mau tidak? Nauzubillah min. Ibu kalian seorang muslimah insya. Karena ibu Mus'ab bin Umair ini belum muslimah sehingga mengusir. Coba bayangkan seorang pemuda seusia kalian diusir dari rumah, bingung, betul. Tapi karena imannya sudah kuat, imannya sudah mantap, tidak tergoda dengan apapun, Mus'ab bin Umair mengatakan Bismillah, izin ibunda, semoga Allah memberikan hidayah kepada Tuhan dada. Ya, sementara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bingung, maksudnya Mus'ab maksudnya apa? Assalamualaikum. Aku udah selesai, alhamdulillah. Gimana kebayang nggak seusia kalian diusir dari rumah? Gimana yang terjadi dengan diri kalian? Nauzubillah. Ya. Nah, akhirnya Mus'ab bin Umair ini mengadu pada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Wahai Mus'ab bin Umair, walaupun ibumu mengusir dari rumahmu, jangan pernah berkecil hati. Ada Allah dan Rasulullah SAW. Tapi tetap kamu harus berbaik kepada orang tuamu. Doakan supaya susah Allah berikan hidayah. Siap kamu berjuang? Siap ya Rasulullah. Siap. Itulah pemuda yang tangguh luar biasa. Tidak pernah menyerah dengan apapun. Dia berjuang terus dengan Rasulullah SAW. Maka ada kejadian yang luar biasa dan Rasulullah terus dan sahabat-sahabatnya waktu itu ya diintimidasi, diusir, disiksa, bahkan bagaimana sahabat lainnya seperti sahabat Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah SAW sampai disiksa
mengelepuh kulitnya gara-gara mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Sahabat-sahabat lainnya, wah, akhirnya Rasulullah minta kepada dan Rasulullah izinkan untuk hijrah. Hijrah kemana? Hijrah kemana? Jawab, hijrah kemana? Ke Madinah. Tapi Rasulullah tidak langsung hijrah, tapi mengirim sahabat-sahabat untuk menebarkan dulu Islam di kota Madinah. Salah satu yang terpilih sebagai duta Rasulullah adalah beliau. Siapa dia? Siapa? Siti Maimunah. Punya ya. Iwan, siapa? Sahabat yang dikirim Rasulullah. Yang tadi. Mus'ab. Coba sebutkan. Mus'ab. Mus'ab bin Umair. Bukan bin Umar ya, bin Umair. Siapa sudah disebut? Mus'ab bin Umair. Jadi sekitar 3 tahunan sebelum Rasulullah hijrah, berarti Rasulullah hijrah itu tahun berapa? Tahun 1 hijrah. Rasulullah itu lahir tahun 571. Hijrah Rasulullah ketika usia Rasul 52 tahun. Dari tahun berapa Masehinya? 571 ditambah 52. Berapa ya? 6. Ayo. 6 tahun 571 ditambah 52. 6, 2, 3 Masehi. Sekarang tahun berapa? 2021. Oke, berapa tahun bisa terjadi? 2021 dikurangi 6, 2, 3 berapa? 600 tahun. 400 tahun lebih. 1.500 tahun. 1.600. Coba berapa tahun? Ayo dihitung. Belajar matematika kan nih? Oh, coba dihitung. 2021 dikurangi 623. 1.398 tahun dulu terjadi. Sekarang masih ada. Betul tidak? Hakikatnya Allah yang mengabadikan kisah ini. Ya, tetapi syariatnya para ulama-ulama yang menceritakan, mengisahkan ini. Ya. Ahli sejarah, ahli sirah nabawiyah. Jadi 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah itu sudah dikirim musafir. Karena sebelumnya itu ada namanya perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah ini adalah terjadi sekitar 5 tahun sebelum hijrah Rasulullah ke Madinah. Ada 12,1 ya, ada 12 sahabat dari Madinah beriman kepada Rasulullah SAW. Baru dalam Aqabah kedua ada sekitar 200 orang. Nah, jadi udah dakwah tuh Mus'ab bin Umair. Bayangkan aja usianya sekitar tadi kan tambah 3 tahun, 15 dan 18 tahunan udah berdakwah. Di sini ada yang usia 18 tahun ada. Ya. Siapa di sini? Rizky. Berapa usia kamu sekarang? 17 tahun. 14 ada Ki? 14 tahun. Segede Rizky udah dakwah coba. Subhanallah. Ya, jadi pemuda kalian nanti pas libur harus berdakwah. Berdakwah itu tidak harus pakai mic. Kemana-mana ke pasar bawa mic, ke jalan-jalan bawa mic, apalagi bawa kita. Ini bukan dakwah, tapi
Deng, deng, bintang gajah di langit yang biru. Apa? Tapi berdakwah itu bisa dengan akhlakul kalimat kalian. Ya, ibu-ibu nih, ibu-ibu ya. Santri awak nanti di rumah bisa masak untuk ibu itu dakwah. Hebatnya misalkan bisa masak apa deh? Masak telur dadar. Masak apa? Masak indomie rebus. Oh ya. Masak air sampai panas. Harusnya nanti sudah belajar masak kan nih? Harusnya ada S1 masak ya. Karena wanita itu harus pintar masak. Supaya dicintai suami nanti. Siap ya? Nanti dulu. Itu udah berdakwah tuh masa bin Umar, masih muda itu. Jadi duta Rasulullah SAW. Nah bahkan ketika Rasulullah hijrah, ya hijrah dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW disambut, ya disambut. Salah satu penyambutnya adalah Mus'ab bin Umair berserta para sahabat-sahabat. Bahkan ada kejadian, ya Usaid ini tokoh di Madinah. Sebelum dia seorang Muslim, dia itu tokoh yang memerangi, yang membenci Islam, membenci Rasulullah SAW. Ya. Nah, tapi Usaid ini bisa ditaklukkan oleh Mus'ab bin Umair tanpa perang, tanpa berkelahi, tanpa fisik. Hanya dengan apa coba? Hanya dengan senyum. Usaid ini kan seorang tokoh suku terpandang di Madinah. Dia sudah bawa tombak tuh, mau membunuh Mus'ab bin Umair. Luar biasa. Tapi apa kata Mus'ab bin Umair? Nah, ini kaget kan? Ini udah panas, sudah bawa Usaid ini udah bawa tombak. Mus'ab bin Umair. Ada nggak sih? Dan sampai tenang dulu. Dengarkan dulu. Lalu Mus'ab bin Umair membaca Al-Quran dan didengar oleh Usaid. Dan ternyata dengan bacaan Mus'ab bin Umair luar biasa. Usaid yang gagah tadi, yang garang, keras, itu bisa luluh. Jadi yang salah nih santai-santai kesimpulan nanti ya. Kalian berdakwah nanti luluh, hati-hati yang keras. Makanya nanti di rumah pas kuburan justru jangan berbalik ya. Kehidupannya hanya dengan kasur aja, tidur aja, main game saja. Wah kesempatan boleh hiburan, tapi jangan meninggalkan yang pokok-pokok. Betul. Insya Allah akan memberikan jalan-jalan yang mulia untuk berdakwah kalian. Mus'ab bin Umair luar biasa, masih muda, udah jadi Rasulullah. Jadi banyak contoh-contoh pemuda yang bisa dibawakan. Baik dong. Kesalahan. Masih ada 10. Nah, teruskan kisahnya. Mus'ab bin Umair dengan para sahabat-sahabat Ansor itu ternyata menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Rasul datang dari Mekah dengan memakai unta. Namanya unta itu Al-Quswa. Ya, kadang dinaikin, kadang dituyun, kadang di bawah unta, kadang di belakang unta. Bayangkannya hampir 1 bulan Rasulullah SAW hijrah di Mekah. Perjalanan 1 bulan. Ya, bisa ada lagunya. Ayo masih. Ya
Nah, awal sejarah kenapa ada rebana gitu ya, itu saking gembiranya. Ada yang bawa pukul-pukul ya, tapi tidak ada yang membawa gitar. Kalau gitar itu kontemporer ya. Ada yang teriak-teriak, Rasulullah, kami sangat rindu padamu, mau berbicara malu ya, udah terlihat disambut. Nah, salah satu yang menyebutnya adalah Mus'ab bin. Nah, kapan Mus'ab bin Umair ini wafat? Nah, jadi dalam sirah, ya, ketika Rasulullah sudah ada di Madinah, itu orang-orang Mekah yang pimpinannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Nah, kalau Abu Sufyan itu suatu saat menjadi seorang Muslim. Di awal-awal belum seorang Muslim. Itu ada namanya Perang Badar. Perang Badar itu perang dilakukan Rasulullah SAW dengan kaum musyrikin Mekah. Dimenangkan oleh kaum muslim. Masih penasaran loh ya. Nah, salah satunya adalah Mus'ab bin Umair ikut perang. Nah, ada satu perang ketika tahun 7 Hijriah, yaitu namanya perang Uhud. Perang Uhud. Pernah dengar nggak perang Uhud? Di mana Uhud? Kurma ada di Madinah. Sekitar 7 km setelah dari Madinah. Ada namanya tempat Bukit Uhud atau Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Istilah peristiwa di mana Mus'ab bin Umair wafat. Jadi kisahnya ada sekitar 5.000 pasukan kaum musyrikin dari Mekah menyerang kota Madinah. Nah, dilawan oleh para sahabat Rasulullah SAW di Bukit Uhud itu. Awalnya itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Tetapi ketika sudah selesai perang, itu ada sahabat-sahabat yang tidak amanah meninggalkan pos-pos. Salah satunya pos-pos para pemanah. Karena akan mengambil ghanimah. Ghanimah itu rampasan perang. Nah, ini diketahui oleh kaum kafir. Ya. Kemudian dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid itu satu saat jadi muslim juga. Artinya saya pimpinan kaum kafir dan muslim. Nanti ada kisahnya Khalid bin Walid. Nanti kita di season berikutnya. Minggu depan masih ada di sini atau sudah pernah pulang? Selamat mengikuti. Semangat sama kami juga lepas pesawat. Saat-saat itu adalah saat-saat pulang. Biasa saat itu makan banyak. Katanya liburnya panjang ya. Karena dirapel sampai tanggal bulan Juni. Maksudnya semester depan liburnya bulan Juni. Nah, kejadiannya adalah karena ada sebagian sahabat yang tidak amanah sehingga kaum muslimin diserang kembali. Diserang kembali sehingga kaum muslimin mengalami kekalahan. Nah, salah satu yang heroik itu adalah Mus'ab bin Umair. Tugasnya Mus'ab bin Umair adalah memegang bendera kaum muslimin. Dikisahkan dan ini dikisahkan oleh sahabat-sahabat lainnya yang menyaksikan betapa heroiknya Mus'ab bin Umair. Dia pegang panji Islam. Ada salah satu pasukan dari kaum kafirin ketika melihat Mus'ab bin Umair, dia menebas tangan kanan. Wahai Mus'ab, keluarlah dari agama Muhammad. La asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ditebas dari tangan kiri. Jelas. Sehingga dia tidak punya tangan.
dia dekap tuh bendera Panjinya. Kemudian saking kesalnya tadi ya, akhirnya Mus'ab bin Umair wafat, ditusuk. Masya Allah. Baru setelah selesai perang, Rasulullah alhamdulillah selamat ya, dan kaum kafir pulang ke Mekah, maka didapatilah salah satu jasad yang wafat waktu adalah Mus'ab bin Umair. Ada lagi namanya paman Rasulullah Hamzah, paman Rasulnya, tapi kakaknya bapak Rasulullah SAW juga wafat, Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka nanti kalau kalian ke Mekah, ke Madinah, itu nanti suka ziarah ke Uhud. Ada makam para syuhada, para syahid-syahid 70 sahabat. Salah satunya adalah Mus'ab bin Umair. Semoga Allah jadikan Mus'ab bin Umair adalah kekasih Allah dan Rasulullah serta menjadi tokoh muslim. Dan memang ketika Rasulullah mendapati jasad Mus'ab bin Umair, kata Rasulullah, saksikan oleh sahabat, inilah sahabat yang dijamin masuk surga. Masa semangat. Jadi kisah ini memberikan gambaran motivasi untuk kalian. Yang pertama, jadilah pemuda yang tangguh. Setuju? Pemuda yang tangguh, pantang mengeluh, pantang menjadi ya. Jangan lemah, laki-laki jangan lemah. Ya. Perempuan juga jangan lemah. Ada sedikit godaan. Bismillah. Saksikan. Saya ingin sukses di masa depan. Jadi tapi aku lagi ada masalah dari teman aku gimana? Dia di masalah. Maju terus ke depan. Betul, setuju? Iwan. Nanti kalau pulang ada yang ngajak temannya, aku sama pesantren. Enak aja di sini, ayo. Bisa azizin. Bisa zan. Bisa zan. Tidak. Saya dibahagiakan orang tua saya. Kan saya lanjut sampai sukses. No way. Siap. Harus berani pemuda itu ya. Berani mengatakan tidak pada hal yang tidak bermanfaat. Maju terus. Baik. Yang kedua, ternyata untuk meraih sukses bukan harus menunggu tua, ya, tapi kalian masih muda bisa sukses. Sukses itu bukan punya uang banyak, bukan terkenal jadi selebgram, bukan pamer ria, bukan. Tapi sukses itu ketika kalian banyak manfaatnya untuk orang. Betul? Setuju tidak, Dimas? Setuju tidak? Semangat. Ya. Yang ketiga, Mus'ab bin Umair ini punya kecakapan dalam menyampaikan Al-Quran. Nah, kalian di sini bertempat Bismillah menghafal Quran, membaca Quran, memperbaiki bacaan Quran, bukan untuk ingin dipuji, bukan ingin juara MTQ, bukan, tapi supaya kita memiliki akhlak yang baik. Setiap bacaan yang mendatangkan pahala, bukan untuk kalian saja, tapi untuk ayah bunda. Baik dong. Semangat. Baik, sahabat sekalian, waktunya. Ya. Sebentar lagi kita maghrib. Sesi selanjutnya adalah sesi zikir, berdoa, khusus untuk pesantren. Seminggu lagi, ya, insya Allah pesantren ini akan ditinggalkan oleh kami.
Sedih sementara, ya, karena memang kalian juga punya hak untuk bersilaturahmi. Betul? Adik-adik, walaupun dengan adik-adiknya telah terus, tapi ada yang dirindukan, betul ya? Maka bisa dengan Hadijah. Jadi walaupun ya namanya adik ya, tapi tetap ada rindunya, betul? Apalagi dengan ayah bunda. Nah, untuk itu nanti katanya sebelum pulang ada pertemuan dulu ya. Nanti juga memberikan nasihat, motivasi semangat. Nah, sebelum kalian pulang. Dan juga pesan-pesan mohon doanya akan membebaskan tanah yang di depan rumahnya itu samping jalan ya. Kalau rumah kalian insya Allah mudah-mudahan mustajabnya. Jadi nanti apa yang kami baca aminkan. Aminkan. Siapa tahu di antara kalian adalah kekasih Allah. Doanya diterima oleh para malaikat ya. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Abi mau banyak dosa, udah tua Abi banyak dosa, tapi kalian ada juga yang berdosa. Tapi masih sedikit ya. Tapi banyaknya amal soleh insya. Kita akan zikir terlebih dahulu. Kita akan baca sedikit an-nasihat dari mulai surat Al-Fatihah. Kemudian nanti sampai kita baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Baca sama-sama ya. Iwan keraskan. Kalau ibu-ibu, kalau ibu di sini boleh agak sedikit tidak terlalu keras, tapi baca supaya insya Allah menjadi kebersamaan bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min wabil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa ma syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy.
ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abduka wa bika astaqtu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa Astaghfirullahaladzim Hayyul Qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim ya Rabbi al-Hamidul Majid. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفرك وأتوب إليك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك ونورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Kau yang Maha Pemberi rezeki, karuniakanlah kepada kami, keluarga kami, ayah, ibu kami, ya Allah, rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang menjadi jalan taat ibadah kepada-Mu. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang menjadi jalan kami mengenal-Mu, ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilmu yang menjadi jalan, ilmu yang menjadi jalan kebaikan kami dunia dan akhirat. Ya Allah, berikanlah kesempatan kami untuk membahagiakan ibu kami, untuk membahagiakan ayah kami, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Ya Allah, muliakanlah ya Allah ayah ibu kami, ya Allah. Lancarkanlah segala usahanya, ya Allah. Lancarkan segala bisnisnya. Berilah rezeki-Mu yang berkah, ya Allah. Kuatkan orang tua. Berilah kesempatan kami untuk menghaji umrohkan orang tua kami, ya Allah. Allahumma zidna hajan maghfuran wa syai'an maskuran wa dhanan maghfuran ya Allah. Sholat maghfuran wa tijaran lakan. Doakan juga bagi orang tuanya sudah wafat. Ya Allah, Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afwan wa akrim nuzulahu wa wasi'ahu. Ya Allah, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum taftina. Ya Rabbu yang Maha Kaya, Ya Razzaq, Ya Fatah, Ya Alim. Muliakanlah guru-guru kami, ya Allah. Muliakan kiai, ustaz, muslimah, guru-guru semuanya di pesantren ini. Tuntun mereka, ya Allah, berilah kesempatan untuk memuliakan mereka. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, pesantren ini diberkahi-Mu, ya Allah. Jadikan kami santri-santri yang soleh dan soleh. Tuntun kami, tuntun kami. Berilah rezeki untuk pembebasan tanah, menyelesaikan masjid ini, asrama ini, ya Allah, sehingga semester depan kami bisa menempati tempat yang baik, yang nyaman, ya Allah. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih adik-adik sekalian.
sekalian, terima kasih atas doanya. Doakan terus pesantren, para guru-guru di sini, para ustaz di sini, yang mudah-mudahan kami semuanya bisa ikhlas, ya, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazilan ila Abi Duduk ala tausiah. Asa ayat kullama sami'a. Baik, ayuhal mustami'un al-kiram, nastami'u ila barnamij al-akhir yakni al-ihtidam. Walakin qabla dhalik astaghfirukum haqqal istighfar law wajadtum minni kara'isil jalsa khata'ati wa ghalatati fi hadzal barnamij. Ayuhal mustami'un al-kiram, fahayya nahtadim هذا البرامج إكرام الحمد لله وفراق فرط المجلس معا. الحمد لله سبحان الله. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum maghrib ya, masih ada 5 menit lagi, karena malam ini malam Jumat terakhir kita bersama. Jadi diundang nanti jam 3:30 Iwan dan Ahmad bisa sholat di sini